Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahauli bi an a'rafakum jami'an. Ismi cucu Maryam Nur Fadilah. Fi hadhil fursati sa'adah sa'aqra'u wa asyrahu lakum hukmun nikahi. Hukmun nikahi. Fi muqaddimatin nikahi wa fi hadzal babi arba'u masaila fi hukmin nikah wa fi hukmi khutbatin nikah wa fil khutbati 'alal khutbah wa fin nazwi ilal makhtubati qabla tazwij. Fa amma hukmun nikahi faqala qaumun huwa mandubun ilaihi wa hum al jumhur wa qala ahlu zahiri huwa wajibun wa qala al mutaakhiratu minal malikiyah huwa fi haqqi ba'din nasi wajibun wa fi haqqi ba'dihim mandubun ilaihi wa fi haqqi ba'dihim mubahun wa zalika bihasbi ma yakhafu ala nafsihi minal anati wa sababu ikhtilafihim hal tahmilu sighatul amri bihi fi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fankihu ma taba lakum minan nisa wa fi qawlihi alaihi salatu wassalam tanakahu fa inni makathirun bikumul umama wa ma ashbaha dzalika minal akhbaril waridati fi dzalika 'alal wujubi 'ala am 'alan nadbi am 'alal ibahah fa amma man qala innahu fi haqqi ba'dhin nasi wajibun wa fi haqqi ba'dihim mandubun ilaihi wa fi haqqi ba'dihim mubahun fahuwa iltifatu ilal maslahah wa hadza an-naw'u minal qiyas huwa alladhi yusamma al-mursal wa huwa alladhi laysa lahu aslun mu'ayyanun yastanidu ilaihi wa qad ankarahu katsirun minal ulama'i wa zahiru min mazhabi malikil qawlu bi bidayatul mujtahid minal maktabati syamilah. Hukum nikah. Dalam pengantar pernikahan dan dalam bab ini ada 4 masalah tentang hukum pernikahan. Dalam hukum pertunangan pernikahan, dalam pertunangan atas pertunangan, dan dalam pertimbangan tunangan sebelum menikah. Adapun hukum pernikahan, sebagian lain yaitu jumhur berpendapat bahwa nikah itu sunnah hukumnya, dan golongan zohiri berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama maliki mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lain, dan mubah untuk golongan yang lain lagi. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran atas kesusahan dirinya. Dan alasan perbedaan pendapat ini disebabkan apakah bentuk kalimat perintah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4, dan hadis menikahlah kalian karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian pada umat-umat lain, serta hadis-hadis lainnya yang berkenaan dengan masalah ini. Harus diartikan wajibkah, sunnah, atau mubah? Fuqaha yang berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian lain, dan mubah untuk sebagian lainnya lagi, didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan, yaitu kias. Seperti inilah yang disebut dengan kias mursal, yaitu kias yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari kias tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas menggunakannya. Baik, selanjutnya yaitu isi kandungan dari makalah yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jadi, pada bagian ini ada perbedaan pendapat mengenai hukum pernikahan. Jumhur ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Sedangkan menurut golongan zohiri atau mazhab yang berhaluan zohir dalam menerapkan hukum, berpendapat bahwasanya nikah itu wajib. Lalu hukum nikah menurut para ulama maliki mutaakhirin, menikah akan menjadi wajib apabila memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama,
apabila dia khawatir melakukan zina. Yang kedua, dia tidak mampu berpuasa atau dia mampu berpuasa tapi tidak bisa mencegah terjadinya zina. Yang ketiga, dia tidak mampu memiliki budak perempuan sebagai pengganti istri dalam istimta. Lalu menikah menjadi haram menurut para ulama mutaakhirin apabila tidak khawatir zina dan tidak mampu memberi nafkah dari harta yang halal, atau tidak mampu jima sementara istrinya tidak ridho. Lalu menikah menjadi sunnah bagi sebagian yang lain, dan menikah pun bisa menjadi mubah bagi sebagian yang lainnya. Nah, perbedaan pendapat ini disebabkan karena bentuk perintah dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi. Dan ada pada hadis yang artinya nikahlah kamu karena sesungguhnya nikah itu berlomba-lomba memperbanyak umat dengan umat lain. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat hukum menikah. Nah, perbedaan pendapat hukum menikah inilah didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Jenis kias seperti ini kata Ibnu Rushd yang disebut sebagai kias mursal atau kias yang tidak mempunyai sandaran. Dikutip dari jurnal Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam karya Profesor Dr. Ahmad Qorib dan Dr. Isnaini Harahap, bahwa maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal. Namun, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Dalam menggunakan maslahah mursalah ini sebagai hujah atau keterangan atau dalil atau argumentasi, ulama harus bersikap sangat hati-hati karena agar tidak mengakibatkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan kepentingan yang terselubung. Meskipun banyak ulama yang menolak kias tersebut, namun mazhab Maliki tampak jelas menggunakannya. Sedangkan kata Ibnu Qudamah, permasalahan nikah itu ada 3 tipe. Yang pertama, orang yang mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam zina jika ia sampai mengundur-undur pernikahan. Lalu yang kedua, orang yang dianjurkan menikah, yaitu yang memiliki hasrat seksual tetapi ia merasa aman dan dari jatuh ke dalam perbuatan yang haram. Sedangkan yang ketiga, orang yang tidak punya hasrat seksual sama sekali karena ia menderita impotensi atau karena ia punya hasrat seksual tetapi sudah hilang disebabkan sudah tua atau sakit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.